tentang contoh dari penyimpangan anak usia sekolah dasar. Yang pertama itu ada bolos sekolah, yang kedua mencontek, yang ketiga merusak fasilitas kelas atau mencoret dinding kelas, yang keempat bertengkar dengan teman sebaya, yang kelima ialah bullying. Kelompok kami akan membahas tentang penyimpangan anak usia sekolah dasar, yakni bullying. Apa sih itu bullying? Anak-anak SD atau anak-anak kecil sering bercanda dan bermain bersama teman-temannya. Saling mengejek satu sama lain sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Namun, hal tersebut bisa termasuk ke dalam kategori bullying. Bullying adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatan tidak baik yang dimaksud adalah bisa menyakiti secara fisik, misalnya mendorong, memukul, dan lain-lainnya. Bisa juga menyakiti secara verbal, misalnya mengejek penampilan, menghina kemampuan, dan lain-lain sebagainya. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang itu juga termasuk perbuatan bullying. Nah, di zaman yang sudah maju ini, bullying tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang saling kenal dan sering bertemu secara langsung saja, namun bisa melalui telepon atau gadget, yaitu dengan cara mengirim SMS, mengirimkan pesan-pesan melalui SMS dan email, juga meninggalkan komentar buruk di media sosial. Istilah bullying dalam gadget adalah cyberbullying. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai pengertian bullying, salah satu pemicu seseorang menjadi bully adalah karena mempunyai masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya dalam hidupnya sendiri. Berikut macam-macam penyebab dari bully yang harus diperhatikan oleh orang dewasa karena setiap anak berhak untuk mendapatkan kebahagiaannya. Untuk yang pertama yaitu pengaruh dari media sosial yang kurang tepat. Media sosial sekarang sudah sangat dekat dengan anak-anak. Banyak yang sudah mengalami kecanduan dalam hal ini. Media sosial juga mempunyai dampak yang buruk apabila digunakan secara tidak tepat dan dapat menjadikan penyebab bullying. 2. Kurangnya pengawasan dari orang tua. Anak-anak yang masih tumbuh beranjak dewasa tentunya sangat perlu pengawasan dari orang tuanya. Pengawasan dalam bermacam-macam hal. Misalnya seperti pengawasan tingkah lakunya dengan teman dan juga kebiasaan yang dilakukannya. Untuk yang ketiga yaitu adanya geng dan ikut-ikutan teman. Fenomena ini memang sudah merajai sejak lama, namun saat ini banyak digunakan sebagai ajang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan dari geng tersebut. Dalam kasus perundungan ini, korban yang dibuli adalah anak-anak yang mempunyai perbedaan dengan anak yang lainnya. Sedangkan si pembuli akan merasakan kepuasan tersendiri apabila sudah melampiaskan kekesalannya. Itulah beberapa macam penyebab bullying yang terjadi saat ini. Bullying harus segera dihentikan untuk masa depan anak yang lebih baik. Cara mengatasi jika kita terkena bullying atau sebagai korban. Yang pertama yaitu jangan menghakimi atau menyalahkan diri sendiri, karena ini bukan merupakan kesalahanmu. Banyak alasan seseorang membulimu. Mereka mungkin akan mengatakan kamu idiot, aneh, kutu buku, atau pengecut. Namun, kamu jangan pernah memasukkan ke dalam pikiranmu dan menjadikan apa yang mereka katakan sebagai citra atau gambaran dari dirimu. Mulailah perbaiki pola pikiranmu dengan cara buatlah daftar kelebihanmu dan tulislah banyak kehebatan di dalam dirimu. Yang kedua, bangun pertemanan dan persahabatan. Kamu harus menyadari bahwa di dalam lingkunganmu terdapat orang-orang yang sangat baik menerimamu apa adanya dan selalu mendukungmu. Jadi, mulailah jalin hubungan dekat dengan mereka. Yang ketiga, abaikan orang-orang yang melakukan bully kepadamu. Terkadang, orang yang melakukan bully hanya ingin mengetahui reaksimu ketika mereka membulimu. Ketika kamu tidak menghiraukannya, mereka malah tidak akan melakukan dan memilih untuk pergi. Yang keempat, temukan seseorang yang dapat kamu ajak bicara.
kamu dapat bercerita mengenai hal-hal yang kamu alami pada orang-orang yang benar bisa kamu percaya, seperti gurumu, konselor, orang tuamu, ataupun sahabatmu. Janganlah menyimpan masalahmu sendiri. Berbagilah cerita dengan orang yang tepat. Kemudian, apabila ada anak yang terindikasi sebagai seorang pengganggu atau pelaku bullying, berikut hal-hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pengajar maupun orang tua. Yang pertama yaitu, luangkan lebih banyak waktu untuk anak dan melakukan kegiatan yang berkualitas secara bersama-sama, agar anak merasa dihargai dan disayangi. Yang kedua yaitu, ajarkan anak untuk mengekspresikan kemarahannya dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya, memberikan label nama pada emosi atau perasaannya, lalu berbicara secara terbuka dengan orang tua untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, ciptakan peluang bagi anak untuk menjadi pemimpin yang positif. Misalnya, menjadi ketua tim olahraga, ketua kelompok pramuka, ketua kelas, dan sebagainya. Yang keempat, konsultasikan ke psikolog perihal kondisi yang dialami. Kesimpulan, dalam mengatasi bullying yang dilakukan anak, tidak dengan menjauhi atau memarahinya, namun justru harus dibantu dan dirangkul agar ia bisa memperbaiki perilakunya.